Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Zahira dengan akhiran NIM 70100140008. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi GCMS, di mana GCMS adalah singkatan dari gas kromatografi atau gas kromatografi massa analyzer atau mass spectrometer, di mana GCMS ini adalah teknik analisis menggunakan dua metode, di mana metode pertama yaitu GC, di mana GC adalah proses pemisahan senyawa dari senyawa kompleks berdasarkan sifat volatilitasnya dan interaksi sampel berdasar dengan fase diam di dalam kromatografi gas. Kemudian ada MS, di mana MS ini adalah proses identifikasi senyawa berdasarkan massa spektrumnya dan fragmen ionnya. Kemudian, prinsip kerja GCMS ini adalah proses pemisahan senyawa pada senyawa kompleksnya berdasarkan sifat volatilitasnya dan interaksi sampel dengan fase diam di dalam kromatografi gas. Kemudian ada pula instrumen dari GCMS, di mana instrumen dari GCMS itu pertama kita harus mengetahui sampelnya. Sampel yang digunakan harus memenuhi persyaratan pada alat GCMS. Yang pertama itu sampelnya harus bersifat volatil atau mudah diuapkan. Kemudian yang kedua itu sampel harus stabil pada suhu bertekanan tinggi. Kemudian massa molekulnya relatif ringan hingga sedang. Kemudian yang terakhir yaitu sampelnya itu tidak boleh terkomposisi pada saat pemanasan di dalam kolom kromatografi. Kemudian sampel tersebut akan diinjeksi atau diinjektor oleh mikro zinger masuk ke dalam sistem GC. Di dalam sistem GC, ia akan dipanaskan oleh oven pada suhu 250 derajat menjadi uap. Kemudian uap tersebut akan dibawa oleh gas pembawa yaitu berupa fase gerak, yaitu biasanya berupa helium, hidrogen, atau nitrogen. Kemudian ia akan dibawa oleh fase gerak masuk ke dalam kolom. Di dalam kolom, ia akan berinteraksi dengan fase diam, yaitu berupa silika gel. Interaksi yang paling kuat ia akan lama keluar dari kolom, sedangkan interaksi yang paling lemah ia akan cepat keluar dari kolom dibawa oleh gas pembawa atau fase gerak tersebut. Setelah dibawa keluar oleh fase gerak tersebut, ia akan masuk ke dalam mass analyzer atau massa spektrometer. Dalam Mass spektrometer tersebut, ia akan diubah menjadi ion, yaitu massa molekul molekul tersebut akan diubah menjadi ion berupa fragmen ion yang bermuatan dengan bantuan elektron impact. Kemudian massa ion tersebut diubah berdasarkan rasio massa yang bermuatan M/Z berdasarkan rasio massanya. Kemudian setelah diubah menjadi fragmen ion yang bermuatan, ia akan dideteksi oleh detektor. Detektor tersebut akan mengubahnya berupa sinyal yang bermuatan listrik yang akan masuk ke dalam komputer. Di komputer, ia akan mendapatkan hasil berupa puncak kromatogram dan eee, nilai massa spektrumnya. Kemudian nilai massa spektrum tersebut kita akan bandingkan dengan nilai massa spektrum yang ada di dalam data library yang ada pada komputer tersebut. Kemudian setelah didapatkan, kita dapat membedakan apa sih jenis alkohol yang kita dapatkan berdasarkan sifat spektrumnya, karena sampel yang digunakan itu harus bersifat alkohol yang mudah diuapkan. Kemudian, eee, s apa gunanya dari GCMS ini, kelebihan dari GCMS ini yang pertama, sensitivitasnya yang sangat tinggi, di mana sensitivitas yang sangat tinggi ini mampu mendeteksi konsentrasi ion alkohol yang sangat kecil berupa konsentrasi ppm atau ppb. Kemudian yang kedua, tingkat keakuratannya yang sangat tinggi karena menggunakan spektrometer, yang kemudian spektrum massa. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat selektivitasnya yang sangat tinggi, di mana eee, sampel tersebut tingkat selektivitasnya yang tinggi, dia dapat membedakan alkohol yang dalam suatu campuran dengan melihat waktu retensitasnya atau waktu yang ketika sampel keluar dari kolom tersebut dengan waktu retensitasnya. Kemudian juga bisa dilihat dari spektrum massa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.